Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini ada 3 item atau 3 sub materi yang akan kita sama-sama pelajari, ya. Yaitu kaitannya akad bersyarat. Kemudian yang kedua terkait dengan syarat sah nikah. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang haram dinikahi atau yang kita kenal dengan istilah mahram, ya. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan akad bersyarat. Apa itu akad bersyarat? Ya, masih ingat nggak kalau yang sudah menikah, ya? Yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah ya belum mengalami, ya. Ketika akan nikah biasanya pihak KUA disuruh membacakan apa istilahnya itu? Sigot taklid. Ya. Saya bersedia. Biasanya laki-laki yang mempelai laki-laki yang membacakan tersebut. Ingat nggak? Ingat nggak? Dibacakan nggak waktu ini? Masih ingat nggak, Bu? Dibacakan nggak? Dibaca. Ini dibacakan, ya. Nah, di dalam Islam dibahas, di dalam fikih dibahas. Syarat seperti itu apakah boleh atau seperti apa? Gitu. Makanya nanti di sini pembahasannya ada beberapa hal, ya. Di antaranya syarat yang wajib dipenuhi atau syarat yang tidak wajib dipenuhi atau syarat yang tidak boleh di dalam syariat. Gitu. Sehingga mempengaruhi akadnya tersebut apakah sah atau tidak. Ini contoh misalkan syarat yang wajib dipenuhi. Kalau kita lihat redaksi sigot taklid misalkan yang dibacakan ketika selesai akad nikah oleh seorang mempelai laki-laki dalam pernikahan, poin demi poinnya ini tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Artinya tidak bertentangan dengan akad itu sendiri. Ya, misalkan di antara poin-poinnya itu ada suara tambahan. Di antaranya poin-poinnya itu misalkan suaminya akan memberikan nafkah, suaminya akan memperlakukan istrinya dengan baik, dan poin-poin yang lainnya yang ini sesungguhnya tidak bertentangan dengan tujuan dari akad nikah itu sendiri. Nah, kalau seperti ini maka syarat tersebut tidak masalah, ya. Makanya kalau di Indonesia kan karena mayoritas juga mazhab Syafi'i, ya, biasanya rata-rata dibacakan ketika selesai akad nikah. Seorang suami yang sudah sah menjadi pasangan suami istri biasanya membacakan sigot taklid tersebut. Di dalam fikih dibahas, ini tidak masalah. Kenapa? Karena poin-poinnya itu tidak bertentangan dengan tujuan dari akad nikah itu sendiri. Nah, yang kedua, syarat yang tidak wajib dipenuhi. Kebalikannya, kalau tadi tidak masalah, yang kedua ini tidak wajib dipenuhi. Kenapa? Karena bertentangan dengan tujuan daripada akad nikah itu. Misalkan suaminya tidak akan memberikan nafkah, suaminya tidak akan memperlakukan istrinya dengan baik, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tentu saja ini ditolak. Artinya syarat ini batal atau syarat ini tidak harus dipenuhi. Ini poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, syarat yang dilarang oleh syariat. Jadi yang pertama tadi harus dipenuhi karena memang tujuannya bagus. Yang kedua adalah tidak harus dipenuhi karena bertentangan dengan tujuan dari akad nikah tersebut. Yang ketiga ini disebutkan syarat yang bertentangan dengan syariat. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini disebutkan, jadi calon mempelai perempuan
mengajukan syarat kepada calon mempelai laki-laki, calon suaminya, saya siap menikah dengan Anda, tapi ada syarat. Syaratnya silahkan ceraikan istri Anda yang sebelumnya, misalkan. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam. Artinya melanggar syariat. Ya, disebutkan dalam hadis, la yahillu, tidak halal seorang wanita dinikahi dengan menceraikan istri yang lain. Ayyangkiha imra'atan bitolaqin ukhra. Ya, ini tidak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh berarti kan itu suaminya sudah menikah, bisa jadi ini adalah istri yang kedua atau istri yang ketiga. Ya. Tapi kalau istri pertama, artinya suaminya belum menikah, artinya bujang. Seorang perempuan boleh mengajukan syarat kepada suaminya. Gitu. Seorang perempuan boleh mengajukan syarat kepada calon suaminya. Misalkan syaratnya seperti ini. Kamu boleh menikah dengan saya, syaratnya tidak boleh menikah lagi. Itu boleh. Ya. Jadi yang tidak boleh ini adalah tadi ketika mensyaratkan agar suaminya tersebut menceraikan istrinya yang terdahulu. Ya. Nah, di poin ini ada satu lagi, yaitu yang namanya nikah syighar. Syighar ya. Bukan pakai sod, tapi pakai sya, syighar. Apa itu nikah syighar? Nikah syighar ini jadi sebuah syarat, misalkan ada seorang laki-laki mengatakan kepada yang laki-laki yang lain, saya akan nikahkan perempuan yang ada dalam perwalian saya kepada Anda, tetapi saya juga akan menikahi perempuan yang ada dalam perwalian Anda tanpa mahar atau tanpa mas kawin. Nah, ini ternyata di zaman jahiliyah ada seperti itu. Dan Islam melarang. Karena mas kawin itu menjadi hak seorang perempuan ketika menikah. Makanya kan ketika misalkan menentukan hari H dan lain sebagainya, biasanya ada kesepakatan atau ditanya, boleh mengajukan maharnya pingin ini, maharnya pingin itu boleh. Itu hak seorang perempuan ketika menikah. Boleh menyebutkan atau meminta maharnya. Gitu. Maharnya ingin apa? Itu boleh. Ya, boleh mengajukan mahar. Nah, di sini ada dua pendapat ya. Jumhur ulama memang tidak boleh sama sekali. Ya. Artinya kalau nikah seperti itu nikahnya tidak sah. Itu jumhur ulama. Adapun kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah, nikahnya sah tetapi harus memberikan mas kawin. Jadi catatan kenapa nikah syighar ini tidak boleh? Karena mensyaratkan menikahnya tanpa mas kawin, tanpa mahar. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa Islam melarang yang namanya nikah syighar ini. Ya, mungkin di Indonesia pernah terjadi nggak ya seperti ini? Bisa jadi mungkin tidak terjadi ya, jarang ya kalau di Indonesia model pernikahan seperti ini. Tapi di dalam fikih dibahas berarti kejadian gitu ya. Tapi mungkin tidak di Indonesia. Di negara yang lain mungkin pernah kejadian case-case seperti ini. Tapi di Indonesia sepanjang sepengetahuan saya belum mendengar pernikahan seperti ini. Ini menikah tanpa mahar. Ya. Yang ada kalau di film-film atau di sinetron ini, kalau di Indonesia nikahnya adalah karena orang tuanya terlilit hutang gitu ya. Ya kan? Orang tuanya terlilit hutang, akhirnya si pemberi hutang ini menagih, ya sudah kalau kamu tidak sanggup membayar hutang, izinkan saya menikahi putri kamu gitu, putri Anda. Nah, itu kalau di Indonesia ada. Ya. Nah, ini mungkin mirip-mirip ya.
Ketika misalkan laki-lakinya ini tidak memberikan mahar atau tidak memberikan mas kawin. Ya. Nah, ini saya kira berkaitan dengan akad ya. Khususnya ini akad bersyarat. Jadi kalau kita lihat akad bersyarat ini ada 4 ya. Syarat yang memang wajib dipenuhi, kedua syarat yang tidak harus dipenuhi, kemudian yang ketiga adalah syarat yang bertentangan dengan syariat, dan yang keempat ini juga masuk dalam kategori syarat yang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena mensyaratkan pernikahannya tidak memberikan mahar atau tidak memberikan mas kawin kepada calon istrinya.